Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Hari ini saya akan coba berbagi bagaimana murid bergabung ke kelas di dalam ruang kelas belajar yang dibuat dalam aplikasi Google Classroom. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan bagaimana cara membuat kelas khususnya bagi para pengajar. Nah, kemudian bagaimana muridnya masuk ke dalam ruang kelas belajar yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Nah, sekarang mari kita coba murid bergabung ke dalam ruang kelas belajar yang sudah dibuat oleh guru. Pertama-tama, silakan buka browser Google atau mesin pencari Google. Kemudian klik tanda berbentuk kotak-kotak kecil yang berada di atas kanan layar komputer atau laptop kita. Selanjutnya akan muncul beberapa aplikasi Google. Silakan di-scroll, cari aplikasi Google Classroom atau icon yang bertuliskan Classroom. Kemudian kalau sudah ada, kemudian diklik. Selanjutnya laman atau aplikasi Classroom akan terbuka atau akan tampil di layar komputer kita. Inilah halaman Classroom. Di sebelah kanan atas layar komputer kita ada tombol tambah atau tanda yang berbentuk simbol tambah. Untuk bergabung ke dalam kelas, silakan klik tombol tambah. Lalu pilih gabung ke kelas. Ini secara otomatis riwayat kelas akan tersimpan di Google. Perlu diperhatikan bahwa untuk bergabung ke dalam kelas, pastikan kita memiliki kode kelas yang dibuat atau dibagikan oleh guru kita atau pengajar kita. Selanjutnya, silakan masukkan kode yang telah dibagikan atau kita dapatkan dari guru kita di kotak teks yang bertuliskan kode kelas. Sebagai catatan, sungguhnya guru juga bisa membagikan tautan atau link Google Classroom di mana siswa bisa langsung mengklik tautan tersebut untuk gabung ke kelas. Dan nantinya riwayat kelas akan tersimpan secara otomatis. Setelah bergabung, akan muncul halaman kelas mata pelajaran. Nah, ini ada halaman ruang kelas mata pelajaran guru kita. Dalam hal ini, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini siswa bisa melihat materi, tugas, atau informasi lain dari guru. Dan halaman tersebut menampilkan judul mata pelajaran yang sedang kita ikuti dan nama guru pengampu atau guru yang mengajarnya. Di sisi kiri terdapat kolom tugas yang akan datang dan tugas apa yang sudah masuk batas pengumpulan hari ini atau deadline. Di atas header atau judul mata pelajaran ada 3 menu utama, yaitu forum atau stream, yang kedua tugas kelas atau classwork, dan yang ketiga anggota atau people. Anggota ini di mana siswa bisa melihat siapa saja teman-teman kelas dan guru yang bergabung. Jadi nanti kalau memang tampil layarnya berbahasa Inggris, di sana nanti akan tercantum stream, classwork, dan people. Jadi kalau bahasa Indonesia biasanya tampil forum, tugas kelas, dan anggota. Menu forum bisa digunakan sebagai wadah diskusi antara guru dan murid. Guru bisa menyampaikan suatu topik dan para siswa bisa menyampaikan pendapatnya melalui kolom komentar. Di menu ini, murid juga bisa mengunduh materi yang dibagikan guru. Lalu di menu classwork atau tugas kelas,
siswa bisa melihat tugas-tugas apa saja yang diberikan guru, seperti menjawab kuis yang diberikan atau mengumpulkan tugas. Di video ini sudah ada contoh guru memposting atau memberikan tugas. Terlihat di kolom komentar. Silakan diklik untuk melihat tugas yang diberikan. Maka akan tampil rincian penjelasan atau keterangan tugas apa yang diberikan kepada siswa-siswinya atau kepada muridnya. Bisa juga kita melihat tugas apa yang diberikan oleh guru. Lihat di halaman ruang kelas mata pelajaran yang kita ikuti. Situ ada menu tugas kelas. Silakan diklik tugas kelas. Kemudian buka tugas yang diberikan. Dengan cara diklik, selanjutnya akan tampil ringkasan penjelasan atau keterangan tugas apa yang diberikan kepada siswa-siswinya. Dan untuk lebih lanjutnya silakan klik lihat tugas. Apabila ingin mengirim tugas yang telah dikerjakan oleh kita sebagai murid atau siswa, klik opsi tambah atau buat yang ada di sisi kanan layar. Kemudian pilih opsi sesuai format file yang akan dikirim atau akan kita sampaikan kepada guru kita. Apakah membagikannya via Google Drive, artinya file kita sudah tersimpan di Google Drive. Kemudian bisa juga jawaban tersebut berbentuk tautan atau lampiran file lainnya. Di dalam Google Class ini tersedia juga aplikasi berbasis Google. Kita bisa mengetik atau membuat jawaban tugas kita secara langsung. Baik itu berbentuk dokumen, berbentuk slide, spreadsheet, maupun gambar. Pada video ini, saya coba contohkan jawaban yang telah dibuat, yang telah tersimpan di tempat penyimpanan yang ada di komputer. Mungkin bagi yang menggunakan handphone, bisa jadi tersimpan di tempat penyimpanan file atau di galeri handphone masing-masing. Dalam video ini, klik file, kemudian klik upload, pilih file yang akan dikirim, tersimpan di folder mana, kemudian klik buka. Selanjutnya proses uploading, artinya pengunggahan ke dalam aplikasi Classroom, dan pengunggahan ini hanya beberapa detik saja. File jawaban kita sudah terupload, tampak di layar tugas kita. Silakan lihat kata yang bertuliskan tugas Anda. Di bawahnya ada file yang telah kita upload dan siap untuk diserahkan kepada guru. Jadi file ini sudah terupload, ada di ruang kelas tapi belum diserahkan. Masih di tempat penyimpanan kita. Belum terkirim ke guru mata pelajaran kita. Catatan penting bagi siswa, sebelum diserahkan kepada guru, sebaiknya mengecek kembali apakah sudah yakin apa yang akan dikirimkan atau belum. Kalau belum yakin, silakan klik file atau lampiran yang akan diserahkan, yang tadi barusan diupload. Tapi jika sudah yakin, tinggal klik serahkan atau hand in. Kalau Google Anda berbahasa Indonesia, maka kata yang muncul serahkan, tapi kalau berbahasa Inggris, kata yang muncul ada hand in. Selanjutnya, ketika klik serahkan, akan muncul pertanyaan, serahkan tugas. Ini untuk memastikan apakah akan diserahkan. Kalau sudah benar-benar yakin, klik serahkan. Di dalam aplikasi ini, apabila siswa merasa ragu, masih ada kesempatan, masih bisa membatalkan pengiriman atau penyerahan tugas tersebut. Tinggal klik batalkan pengiriman. Nah, di sini ada di bawahnya, di sini
tersedia kolom komentar. Apabila ada yang kurang jelas terkait tugas, siswa bisa bertanya di kolom komentar. Kolom komentar ini bersifat private, tapi kalau memang bertanya untuk diketahui semua siswa, silakan bisa berkomentar di komentar kelas. Jika malu, bisa bertanya kepada guru di kolom komentar private. Siswa yang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau di kolom komentar kelas, maka siswa yang lain bisa membacanya. Ke halaman ruang kelas mata pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke halaman ruang kelas mata pelajaran kita. Untuk masuk ke halaman ruang kelas mata pelajaran kita, tinggal klik yang ada tulisan kelas 6. Kemudian kita masuk ke halaman ruang kelas mata pelajaran kita. Di sini ada menu tugas kelas. Silakan klik tugas kelas untuk melihat tugas kelas yang sudah atau belum kita kerjakan. Terlihat ada keterangan bahwa tugas kita sudah diserahkan. Ini hanya untuk memastikan apakah tugas kita sudah dikerjakan atau belum. Di situ ada tulisan bahwa tugas kita sudah diserahkan. Untuk masuk ke halaman classroom, silakan klik menu, kemudian klik kelas. Nah, inilah tampilan classroom kita. Di sini terlihat ada ruang kelas untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk masuk ke ruang kelas mata pelajaran tersebut, tinggal klik ruang kelas mata pelajarannya, maka akan tampil halaman ruang kelas mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk kembali ke halaman classroom lagi, kita klik menu, kemudian klik kelas. Nah, kita kembali ke halaman classroom. Di sini, di halaman classroom ini, terlihat ada ruang kelas untuk Bahasa Indonesia. Di bawahnya ada icon kecil, ada 2. Yang pertama untuk melihat folder dokumen-dokumen atau data milik kita yang kita simpan di Google Drive, atau lampiran jawaban yang telah kita serahkan kepada guru, yang ini secara otomatis tersimpan di Google Drive dan berada di folder Classroom. Ketika kita klik, kita coba klik, maka akan terbuka tab baru, yaitu aplikasi Google Drive, di mana dokumen Classroom tersimpan. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan, tapi pada intinya kita tidak membahas ini. Yang penting kita sudah tahu bahwa semua data kita itu tersimpan di Google Drive kita. Kalau sudah tahu, kita klik tanda silang pada tab aplikasi Google Drive ini dan kita kembali ke Classroom. Icon yang satu lagi ini untuk melihat tugas yang diberikan oleh guru kepada kita. Silahkan klik, kemudian halaman tugas yang diberikan guru terbuka. Dan untuk melihat lebih jauh, klik tugasnya, maka akan terbuka tugas kita yang sudah dikerjakan. Dan untuk melihat lebih rinci tugas apa yang telah diberikan, klik lebih detail. Selanjutnya kita kembali ke Classroom, klik menu dan klik kelas. Di menu ada daftar tugas. Silakan bisa dilihat-lihat apa saja yang ada di menu daftar tugas. Ada tampilan menu daftar tugas untuk tugas yang diberikan oleh guru atau ditugaskan. Ada tugas yang belum diserahkan dan ada tugas yang sudah diselesaikan dan diserahkan. Kemudian kita kembali ke halaman Classroom. Selanjutnya kita masuk ke kelas mata pelajaran lainnya. Karena saya yakin mata pelajaran di sekolah tidak hanya Bahasa Indonesia, pastinya juga ada IPA, matematika,
ada agama, dan seterusnya. Untuk langkah-langkah masuk ke ruang kelas mata pelajaran yang lainnya, sama seperti masuk atau bergabung ke dalam ruang kelas mata pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, klik tombol tambah, kemudian klik gabung ke kelas. Masukkan kode kelas pada kotak teks yang bertuliskan kode kelas. Catatan, pastikan kita memiliki kode kelas yang telah dibagikan oleh guru untuk masing-masing kode ruang kelas mata pelajaran. Nanti pelajaran IPA apa, pelajaran matematika apa, kodenya, dan seterusnya. Setelah kita memasukkan kode kelas, dalam hal ini untuk mata pelajaran IPA, kemudian kita klik tombol gabung. Kita telah masuk di ruang kelas mata pelajaran lainnya. Dalam video ini, ruang kelas mata pelajaran IPA. Selanjutnya kita kembali ke halaman Classroom dengan klik menu, kemudian klik kelas. Sekarang terlihat ada dua ruang kelas mata pelajaran di halaman Classroom kita. Yang pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sebelumnya kita masuk. Kemudian sekarang ruang kelas IPA. Kita lanjut dengan ruang kelas mata pelajaran yang lainnya lagi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Klik tombol tambah, kemudian klik gabung ke kelas, masukkan kode yang diberikan oleh guru, kemudian klik tombol gabung, dan kita masuk ke ruang kelas mata pelajaran lainnya. Dalam video ini saya contohkan mata pelajaran matematika. Dan kita coba kembali ke halaman Classroom. Nah, kita lihat ada 3 ruang kelas mata pelajaran, yaitu ruang kelas untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, ruang kelas untuk mata pelajaran IPA, dan ruang kelas untuk mata pelajaran matematika. Untuk mata pelajaran selanjutnya dan seterusnya, lakukan langkah-langkah yang sama sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, walau singkat, sedikit pengetahuan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom. Saya rasa tidaklah sulit. Selamat belajar di rumah dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.